Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semuanya, sahabat santri batik dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan kali ini kami mau mencoba untuk mengungkap sisi lain dari wayang, terutama yang ini kita ungkap itu adalah gunungan atau kekayon ya. Kalau mungkin dari sahabat santri batik yang di rumah dimanapun berada, Ikhwan santri batik tahu tentang dunia pewayangan ya. Ini kan khususnya untuk yang belum tahu. Masyarakat itu umumnya kan banyak juga yang mungkin belum tahu, apalagi yang mungkin lahirnya itu tahu-tahu diajari bahasa Indonesia. Orang tuanya dari lahir itu sudah diajari bahasa Indonesia, jadi bahasa Jawa sendiri kadang taunya malah ya sepenggal-sepenggal saja ya. Karena kondisi seperti itu, mudah-mudahan konten seperti ini nanti ada manfaatnya untuk semuanya ya. Jadi untuk masyarakat Jawa khususnya, masyarakat Indonesia dimanapun berada pada umumnya. Dan mediator kebakari, kalau ada yang coba menusuk otomatis terlempar ke jahanam. Dan cincang yang saya rumahna gaib yang mengetahui secara detail tentang pewayangan dan filosofi wayang, tarik ke tangan saya. Allah masuk ke dalam tubuh dia. Sini pelan dalam tubuh dia. Ini untuk penonton yang di rumah, tetap jadi penonton yang bijak. Andai kata ada yang lebih tahu tentang detail ya dari yang kami bahas ini, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Intinya untuk tambahan informasi ya. Sugeng dalu. Ini kali sinten iki? Aku Ki Ageng Panuntun. Ki Ageng Panuntun. Ya saya niki ngangge bahasa Indonesia saged nggih? Saged nih. Ini pakai bahasa Indonesia aja, soalnya nanti kan informasinya itu biar semuanya bisa tahu. Tuh. Ki Ageng Panuntun nggih. Iya. Ki Ageng Panuntun. Ageng Panuntun Jati. Ki Ageng Panuntun itu bangsa apa? Dari bangsa apa? Jin, aku jin. Jin. Tutu bangkasak pokosuk tutu aku jin. Oh, jin. Spesialis. Khusus ya. Iki apa nak? Itu. Ini apa? Itu gelang. Iya. Kenapa? Ini tolong dilepaskan. Dilepas. Iya. Ini lepas. Au. Berat nih. Oh. Iya. Ternyata gelangnya cukup ini ya. Energinya cukup terasa mungkin. Kamu kok berani mau manggil saya? Ya, saya sebenarnya cuma ini pengen tanya-tanya
karena ada informasi yang saya butuhkan ini. Ini kan berhubungan dengan ini ya, budaya Jawa, di wayang pada khususnya. Wayang kulit. Iya, wayang kulit. Di dalam wayang kulit itu kan juga banyak sekali simbol-simbol ya, simbol-simbol, lambang-lambang, perlambang-lambang ini. Yang saya ingin tanyakan ini khususnya untuk di ini gunungan atau kekayon apa ya istilahnya kalau orang biasa sebut itu. Lambang untuk kalian dulu manusia. Itu lambang untuk manusia. Berarti dalam gunungan itu sendiri lambang-lambang apa saja yang ada di situ, Mbah? Untuk menuntun hidup kalian. Itu bukan saya yang membuat, bukan. Iya, kan. Itu salah satu guru-guru kalian. Itu orang-orang putih-putih itu. Iya. Bikin seperti itu untuk merayu kami. Merayu. Dari bangsa Jian juga ada. Iya, untuk merayu kami supaya mengikuti seperti kalian itu. Terutama orang-orang penghuni pulau ini, ya, Jawa Dwipa ini, supaya mengikuti itu mereka yang buat. Ya, berarti itu dibuat bukan cuma untuk bangsa manusia aja. Ya, kami tahu itu untuk merayu kami supaya mengikuti kalian. Oh, itu berarti dari apa namanya istilahnya ketika itu apa ya istilahnya dipentaskan itu bangsa jenengan juga banyak hadir. Saya hadir. Itu kan dulu sana itu yang sering itu yang pakaiannya hitam-hitam itu yang sering pentas saya suka. Iya. Itu kan yang membuat itu gurunya itu sana jauh sana itu apa namanya istilahnya ngalami itu apa ya dulu waktu awal-awal itu jenengan sudah ada belum? Ya sudah ada. Berarti sudah lama ini ya umurnya. Ya cuman saya kan masih dulu belum bisa masuk. Dulu belum bisa masuk. Ya. Masih melihat. Masih lihat-lihat saja. Tapi saya tahu artinya itu beliau membuat seperti itu, saya tahu. Itu supaya kami bangsa jin, bangsa kalian tuh memuja Tuhan. Oh, Tuhan yang satu itu Tuhan itu kan seperti itu Tuhan memuja itu Tuhan tinggi itu ya, tinggi menjulang. Ya memang iya benar. Yang menciptakan saya itu jauh di atas sana. Nah itu mereka itu beliau itu yang putih-putih itu mengajaknya lewat seperti itu. Oh, karena belum mudah diterima itu ya. Ya ini loh, hidup di dunia ini seperti ini. Kamu hanya punya dua pilihan. Yang kanan, yang kiri, yang merah, yang putih. Itu yang terang, yang gelap. Kalau yang kiri, yang gelap itu lambangnya kan api itu. Api, yang kiri tumbuh-tumbuhan yang indah, yang bangunan indah. Nanti pilihannya cuma itu di dunia ini, hidup itu pilihan itu pilihan ya? Mau milih yang mana terserah. Itu nanti kamu tetap kembali ke satu gerbang. Di sana satu ada itu gerbang kematian, menuju alam kematian. Padahal di sini katanya sudah mati. Kalau mau hidup ya lewat gerbang itu. Itu ada gerbangnya itu yang bisa masuk itu orang-orang ya yang sudah pisah ininya, sudah waktunya untuk berpisah. Berarti sebagai pengingat jiwanya itu ya. Itu nasihat untuk kami. Itu ya. Itu nasihat-nasihat
berarti secara halus. Ada kelahiran, ada kematian itu ya. Ada kelahiran, kematian, ada buruk, ada yang baik. Kebanyakan manusia sekarang kayaknya buruk, kayak milih yang buruk. Milih yang buruk. Oh iya. Itu gemerlap tapi buruk. Sekarang lebih sedikit yang baik. Oh gitu. Itu kok di sana kok ada lambang binatang juga ada ya? Ya itu, kalau memilih jalan yang tidak baik ya kamu seperti derajatnya seperti binatang. Itu lambangnya seperti itu. Jadi saya tahu kalau kami itu bergabung dengan bangsa yang hitam-hitam itu. Ya. Itu wujud kami berubah langsung. Oh gitu. Kalau kami bangsa jin itu berbuat yang buruk itu otomatis berubah ya? Langsung ada perubahan dalam diri kami yang nggak nampak sama kamu. Wujudnya berubah. Langsung tampak itu. Langsung nampak, keburukannya harus ditampakkan di sini. Iya. Kalau manusia kan nggak kelihatan. Kalau manusia hanya, kalau kami melihat kalian manusia yang buruk, sininya tidak ada cahayanya. Kalau yang orang baik ada nampak ini butiran cahayanya itu seperti embun itu pagi yang itu seperti itu. Cara ininya ya bisa nampak. Kalau yang orangnya tidak baik, wah nggak ada. Iya. Ini kan gini ya, istilahnya orang sekarang itu kan kebanyakan dari bahasa pewayangan sendiri kan sulit dicerna itu ya, sulit dimengerti. Tahu orang sekarang. Iya, maksud saya ini kenapa kok saya tanyakan, ini kan saya ibaratnya itu ya mau mentranslate atau menerjemahkan dulu Mbak ceritanya itu, jadi biar informasi yang tersembunyi di dalam simbol atau di ini ya pewayangan ini, biar masyarakat itu ada gambaran, oh ternyata wayang ini seperti ini itu loh maksud saya. Jadi saya minta nanti bisa dijabarkan lebih luas. Banyak itu yang di wayang-wayang itu cerita-cerita itu banyak. Ya. Saya sering menunggui beliau kalau sedang membuat itu. Gitu. Itu cerita-cerita tentang, contohnya tentang Dewa Ruci atau tentang apa itu perang Ramayana itu kan. Itu perang Pandawa Kurawa itu kan. Iya. Kisah untuk kalian. Kisah ya. Iya, Pandawa Kurawa ya seperti itu. Berarti untuk pelajaran begitu untuk manusia sekarang seperti Kurawa semua. Pandawanya sedikit. Ya, ini maaf, ini untuk itu nanti kapan-kapan aja ya. Ini kita bahas yang tadi ya, utamanya yang gunungan tadi. Nanti untuk kapan-kapan dan saya undang ke sini untuk bahas itu ya itu. Ya. Suruh menyembah yang satu. Hidupnya itu. Suruh yang baik, yang bersopan santun. Iya. Yang mengikuti aturan-aturan manusia, norma-norma yang baik. Kalau mau ambil jalan yang kanan, kalau jalan yang kiri ya terserah, kamu mau apa saja boleh. Iya. Mau berarti yang kanan melambangkan kebaikan, yang kiri keburukan gitu ya. Seperti itu. Manusia itu di dasarnya sudah lahir itu sudah diberi pilihan. Iya. Sudah dicetak, kamu tinggal memilih yang mana. Jadi manusia itu jika dalam perjalanan hidupnya lebih condong ke kiri, ya sudah derajatnya turun seperti gambar itu. Ya, seperti binatang. Binatang yang rendah-rendah itu tingkat paling dasar itu manusia itu seperti itu. Rakus, jadi kambing, jadi harimau. Itu yang suka memangsa, tega, itu lambang manusia yang derajatnya sudah turun jadi binatang. Tidak ada kerendah hatian, tidak ada sopannya. Berarti seperti binatang pada umumnya, kalau seperti tidak itu ya. Tunduk pada aturan-aturan. Iya.
aturan-aturan yang ditulis-tulis di buku-buku itu. Tapi ya sekarang ini kan kalian lebih pintar. Lebih pintar gimana maksudnya? Kalian membolak-balikan cerita. Sekarang yang baik jadi buruk, yang buruk dibaik-baikin. Oh gitu. Ini sekarang kebaikan zaman sekarang ditutup-tutupi. Iya. Jangan sampai meluas. Kalau yang buruk-buruk makin dimuncul-munculkan. Iya. Dipuja-puja. Sudah biar banyak ya, pengikutnya. Itu kalau yang sebelah kiri itu teman saya banyak yang menunggui. Banyak. Oh iya. Saya terjepit di sana. Oh, terjepit di situ. Tidak bisa keluar. Termasuk tawanan saya ini. Tawanan setelah terbentuknya itu kulit wayang itu dibuat, saya langsung ditawan. Iya. Karena saya ikut memberi itu ke kanjeng itu supaya bikin seperti ini. Iya. Ternyata saya langsung dirantai. Oh, dihukum itu? Ditarik ke sana. Karena bantu? Iya. Oh iya. Saya ini kalau di dunia saya itu begawan saya ini. Oh di sana? Iya. Berarti punya istilahnya punya kedudukan itu ya? Iya, saya ini begawan Ki Panuntun Jati ini saya ini memberi nasihat-nasihat pencerahan untuk bangsa saya. Oh iya. Dulu ini menganut agama apa dulu di sana, di bangsa sana? Kami itu tidak menganut agama yang seperti kalian ini sama yang ini enggak. Beda. Saya itu dulu mengikuti seorang manusia. Manusia yang bisa menguasai 2 dunia. Dulu seperti itu. Ada cara yang saya tahunya cuma itu, baca itu loh, itu tulisan ini saya tahu bacaannya. Tahu itu. Bismillah. Saya tahu. Tapi ini sudah muslim belum? Belum, tapi tahu bahasanya. Kalau boleh tahu, ini dulu beliaunya siapa yang diikuti jenengan tuh? Itu loh, kesatria yang perkasa itu. Kesatria yang gagah itu. Nama beliau siapa? Prabu Bondowoso. Itu beliau, itu raja saya. Rajanya? Iya. Saya yang dulu membuat. Ikut berarti? Gambaran saya. Oh iya, ikut ini, maksudnya merancang itu ya. Oh iya, ini mungkin tidak kita bahas di sini ya. Jadi mungkin yang pernah tahu konten kami, mungkin di konten sebelumnya pernah dibahas. Bisa lihat konten-konten sebelumnya. Ini saya mau tanya ini, kalau sekarang itu saya seringnya kan dengar wayang, orang itu kadang nyetel wayang ya. Kalau nggak di pentasan ya, itu kok ya disetel, cuma kadang ditinggal tidur itu ya. Ya. Jadi, itu maknanya maksudnya orangnya sendiri itu sebenarnya sekedar buat rungon-rungon saja. Apakah mereka itu sebenarnya tahu istilahnya wayang itu dibuat dari awal penciptaan wayang itu kan ada misinya gitu ya. Untuk membuat kalian ingat. Ya. Ingat supaya dulu ya maaf ya. Bangsa kalian dulu kan masih campur aduk. Budayanya ini masih hutan liar. Penduduk sedikit. Iya. Saling berjauhan, kadang saling memusuhi. Iya. Dibuatnya itu pentas wayang itu untuk menarik kalian datang. Iya. Berkumpul. Oh gitu. Terus manusia diberi nasihat-nasihat. Bersilaturahim, kumpul satu tempat itu. Ya itu seperti supaya berkumpul mendengarkan
nasihat sebenarnya itu loh. Kalau waktu namanya wayang goro-goro itu dulu itu nasihat untuk kami. Oh begitu. Itu yang wayang-wayang itu kan simbol manusia itu. Iya. Simbol manusia yang buruk, yang jelek, itu yang Ponokawan itu kan ada yang simbol manusia yang kakinya jalan ini kan gareng. Bagong, Semar, itu Petruk itu kan itu simbol Samar, Ki Semar, Samaro. Supaya manusia itu lebih melihat kepada yang tak terlihat, lebih mengerti ada penguasa alam yang kita tidak tahu. Itu berarti yang kerakusan. Ada kan yang itu kerakusan, melambangkan manusia rakus. Jangan rakus. Iya. Jangan rakus manusia nanti lebar itu lambang kerakusan. Iya. Keserakahan. Iya. Mencuri itu ada yang tidak suka tepat janji, itu tangannya begini, suka mencuri. Sekarang kalian korupsi ya, korupsi ya. Tuh itu ya seperti itu. Jangan diikuti, itu lambang untuk kalian. Gareng begini itu. Jangan suka mencuri, ngambil hak orang. Jangan tamak sempurna besar. Iya. Berarti maknanya luas, istilahnya lengkap ya istilahnya. Petro. Jangan suka sombong. Petro penting begini. Sukanya begini. Jangan nunjuk ternyata perutnya besar. Iya. Tapi bolong. Itu seperti itu. Saya nggak mau ngomong, dimarahin. Iya, berarti sama yang punya tubuh ini banyak ini ya istilahnya dari makna yang terkandung di dalam ini ya. Penokohan wayang hanya ada di negeri kalian ini. Iya. Ini saya juga di Jawa ini, di Nuswantoro ini, Semar, Bagong. Saya jadi ingat ini, Gareng, Petruk. Ingat ini loh, tembang-tembang Jawa. Tembang Jawa. Iya. Ada. Tembang Jawa kalian jelek sekarang. Enggak, yang dulu. Oh, yang dulu. Iya, maksudnya apa istilahnya kalau dulu itu ya? Kayak banyak ini loh, itu Megatro juga itu ada ya. Itu ada maknanya enggak dari segi ininya? Ya ada. Semuanya ada. Megatro. Iya. Megatro itu yang kalian